Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, gimana hari ini? Semuanya saya doakan sehat selalu, berkah, dilancarkan segala urusannya. Untuk saudara-saudaraku sekalian, kula suwun sangat datang panjenengan sedaya keikhlasan jenengan datang channel YouTube kula untuk mensubscribe. Semoga channel saya tetap bisa eksistensi dan bertahan di dunia YouTube. Yang sudah subscribe saya doakan semoga dipermudah urusannya, dipanjangkan umurnya, dilancarkan rezekinya, dan yang paling penting dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, saudara-saudaraku, ini ada kabar yang sangat menarik untuk kita bahas ya. Ini perihal mafia migas. Ini adalah salah satu berita yang sangat heboh sekali akhir-akhir pekan ini. Karena mafia migas ini disikat habis oleh Bapak Presiden kita, yaitu Bapak Prabowo. Banyak sekali tokoh-tokoh yang sudah menyampaikan bahwasanya Indonesia ini adalah negara kaya raya. Jadi satu orang bisa dikasih tunjangan atau uang gaji cuma-cuma, yaitu 20 juta per orang. Bahwasanya apa? Kalau seandainya kalau pertambangan di Indonesia ini tidak ada namanya mafia, banyak sekali tokoh-tokoh yang sudah membicarakan, mulai dari Mahfud MD, Abraham Samad. Itu mereka bilang bahwasanya Indonesia ini kalau tidak dikorupsi, kita per orang bisa digaji 20 juta. Wah, luar biasa ini. Ini adalah salah satu cuplikan video-video yang menayangkan bahwasanya para tokoh yang mengutarakan suaranya. Monggo silakan disimak berikut ini. Tambang itu kalau nggak dikorupsi, Anda tahu satu orang Indonesia itu bisa dapat duit 20 juta rupiah satu bulan. Satu orang Indonesia, bukan satu keluarga Indonesia, ya. Satu orang Indonesia. Ekspor nikel ke Cina yang dibongkar sama Faisal Basri, ya. Yang bahwa ini pekerjaan dari Erlangga Hartarto dan kemudian bekerja sama dengan mantunya Jokowi, ya, yaitu Bobi Nasution, ya. Dan itu nilainya kira-kira itu 5,3 juta ton. Nah, itu yang kemudian menurut saya Pak Prabowo itu muncul kalimat dengan Sarakanomics itu, penyelundupan 5,3 juta ton nikel dari Indonesia ke Cina, ya. Dan itu di dalam catatan kalau saja di dunia pertambangan ini kita bisa menghapus celah-celah korupsi, maka setiap kepala orang Indonesia itu setiap bulan akan mendapat uang 20 juta rupiah tanpa kerja apapun. Setiap tuh anak kecil. Kalau misalnya itu berhasil kita tutup lubang-lubangnya, berhasil kita perbaiki, dan pendapatan negara itu bisa dikelola dengan baik, maka memang kita temukan bahwa setiap individu, setiap kepala rumah tangga itu bisa digaji dengan 20 juta. Sekali berita beredar bahwasanya semua aset-aset yang ada di Indonesia ini sudah diamankan oleh pihak yang berwajib. Kejagung sudah memberikan tidak ada toleransi bagi semua yang melakukan tindak kriminalisasi di Indonesia. Tindak kejahatan apapun disikat sama Kejagung, tidak pandang bulu. Ini adalah salah satu video cuplikan aset-aset yang berada di Indonesia yang sudah disita oleh Kejagung. Monggo, ini adalah videonya, silahkan disimak beritanya, silakan. Hasil penggeledahan di 2 rumah di Bekasi resmi disita oleh Kejaksaan Agung. BMW putih metalik, Toyota Rush hitam, 2 Pajero Sport hitam, deretan kendaraan yang kini menjadi saksi bisu bagaimana harta mengalir dari bisnis yang diduga menggerogoti kekayaan negara. Ini bukan penyitaan pertama. Sebelumnya, 5 mobil lain sudah lebih dulu diamankan. Semua dari pihak yang terafiliasi dengan Riza Khalid. Kejaksaan Agung bekerja sistematis, memetakan aliran harta, menelusuri jejak aset, dan mengikat setiap bukti demi membongkar skandal tata kelola minyak mentah. Langkah-langkah ini menunjukkan penegak hukum tak lagi gentar menghadapi nama besar. Meski Riza 3 kali mangkir, penyidik tidak berhenti. Setiap pintu yang tertutup dibuka dengan penggeledahan. Setiap celah yang disembunyikan disorot dengan penyitaan. Publik layak melihat ini sebagai bukti. Hukum bekerja dan mereka yang merugikan negara akan dihadapkan pada fakta. Kejaksaan Agung sudah memulai dan tugas kita adalah mendukung agar penegakan hukum tak pernah kehilangan keberaniannya. Riza Khalid, buronan kelas kakap, kabur dari Indonesia bawa nama jelek, bawa uang negara, dan bawa aib hukum. Bukan. Ini ada juga biodata beliau, Habib Riza Khalid. Nama Riza Khalid, pengusaha asal Indonesia. Ternyata ini diduga juga masih keturunan Habib dari Yaman. Muhammad Riza Khalid, tanggal lahir 1960. Dikenal dengan Riza Khalid, beliau adalah pengusaha asal Indonesia yang berbagai bidang usaha di dunia retail, kebun sawit, hingga minyak bumi.
mempunyai anak yaitu Muhammad Keri Andrianto, dijuluki saudagar minyak atau Gasland Godfather, karena dianggap mendominasi bisnis perminyakan via Petrol dan kerap dianggap sebagai pengusaha abadi bisnis minyak di Indonesia. Nilai bisnisnya diperkirakan mencapai 30 miliar US dollar per tahunnya. Wah, kalau dirupiahkan berapa itu tinggal kalikan sendiri ya saudara-saudara. Atau mencapai 450 dolar. Reza Khalid merupakan orang terkaya ke-88 yang di-shot media Asia. Wah, berarti ini bukan main-main ini. Ini adalah sultan dari segala sultan nih. Dia termasuk 100 besar orang terkaya yang berada di Asia. Dan juga Sahroni ini juga pernah menyebutkan bahwasanya dia membeberkan kalau mafia ini sampai bocor, ini kasih berapa, ini kasih berapa, maka akan buyar Indonesia. Ini adalah satu video yang mengenai tentang Sahroni. Apakah ada kaitannya ini saudara-saudara Sahroni dengan Reza Khalid? Tentunya pasti diduga ada kaitannya dengan Reza Khalid. Karena apa? Sahroni mengetahui bahwasanya apa yang ada di dalam struktural ini. Jadi ini adalah salah satu cuplikan video yang ditayangkan. Monggo disimak dari Sahroni. Segidok. Karena kalau dia buka suara yang bersangkutan ini, bubar nih semua. Bubar. Si A dikasih si berapa, si B dikasih berapa, perkara ini ngasih berapa, bubar nih semua. Bubar. Berita terbaru hari ini, Tanjung Priuk, Jakarta Utara, dugaan bisnis gelap yang menyeret nama anggota Dewan Sahroni kembali jadi sorotan tajam. Aparat berhasil mengendus praktik ilegal penyeludupan solar subsidi yang disebut-sebut terkait dengan jaringan miliknya. Beberapa truk Pertamina pengangkut solar yang hendak dialirkan ke kapal tanker tujuan Singapura berhasil digagalkan oleh prajurit TNI di kawasan pelabuhan. Aparat menegaskan aksi penyeludupan ini berpotensi merugikan negara hingga triliunan rupiah. Mereka juga berkomitmen untuk mengusut tuntas jaringan mafia energi yang diduga berada di balik bisnis haram tersebut. Reza Khalid berada saat ini? Pasti banyak yang menunggu-nunggu di manakah dia berada. Bahwasanya kemarin ada berita yang menayangkan Reza Khalid ada di Singapura, tapi baru-baru ini mereka sedang ada di Malaysia. Ini adalah salah satu video yang menayangkan bahwasanya keberadaan Reza Khalid saat ini berada. Apakah ini pertanda bahwasanya Reza Khalid sudah terendus keberadaannya? Silakan dicek ke video berikut ini. Monggo, kanjeng panjenengan sedaya. Reza Khalid kena TPPU, aset mewah disita. Raja minyak jatuh miskin, setidaknya sedang diangkut ke jagung pelan-pelan. Reza Khalid bukan cuma tersangka korupsi, sekarang naik kelas. Tersangka tindak pidana pencucian uang. Duit kotor dioplos, bukan dikilang, tapi di rekening pribadi. Paspor dicabut, 3 kali mangkir panggilan, kabarnya santai di Malaysia. Tapi Kejagung nggak santai. 9 mobil mewahnya disikat habis Alphard, Mercy, Mini Cooper. Semua tanpa plat, persis kayak jejak uangnya. Misterius. Ini bukan sekadar pamer kekuasaan. Ini pesan tegas. Siapa main api minyak, siap-siap kebakaran kantong. Aset disita. Raja minyak bisa dimiskinkan. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya ingatkan lagi datang panjenengan sedaya, kula nyuwun keikhlasan panjenengan untuk tetap dukung channel saya dan support channel saya kawitnya supaya tetap eksis dan bertahan di dunia YouTube. Kita berharap husnudzon, semoga mafia migas Habib Reza Khalid segera ditemukan, karena ini meresahkan masyarakat Indonesia. Karena apa? Itu tadi yang saya sampaikan, bahwasanya kalau mafia migas ini, mafia tambang yang ada di Indonesia ini tidak ada oknum-oknum yang dikorupsi, kita bisa digaji tanpa kerja 1 orang 20 juta. Bayangkan, kita sebagai warga negara kita bisa mendoakan yang terbaik buat Bapak Presiden, Kejagung yang bertugas sebagai pengamanan, dan semua jajaran Pak Prabowo. Semoga diberikan kesehatan, diberikan kelancaran dalam bertugas. Saya ucapkan buat Pak Prabowo semangat. Semoga ini menjadi langkah awal
Indonesia lebih baik, membasmi para koruptor yang ada di Indonesia. Itu saja berita hari ini, semoga bisa beredukasi, memberikan berita terbaik kangge panjenengan sedaya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat Indonesia.